Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah sama-sama kita ucapkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Habib Maulana Asdi. Saya bertugas sebagai moderator. Asal pemateri 1 dilanjutkan oleh saya sendiri dan dilanjutkan lagi oleh Raihan. Kami dari kelompok 3 membahas mengenai pengertian ijtihad. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi kami yang akan disampaikan oleh Akskal. Pada Akskal dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksal India Putra. Di sini saya sebagai penyampai materi yang pertama, yaitu pengertian ijtihad. Menurut bahasa, ialah menggerakkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Menurut konsepsi, ini kata ijtihad tidak diterapkan pada pengerjaan sesuatu yang mudah atau yang ringan. Dan menurut bahasa Arab, ialah dari kata al-jadhu, yang berarti daya upaya atau usaha yang keras. Jadi, ijtihad berarti berusaha keras untuk mencapai atau memperoleh sesuatu. Ijtihad menurut definisi usul fikih, yaitu pengarahan segenap kesanggupan oleh seseorang ahli fikih untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara. Dan hukum syara menunjukkan bahwa ijtihad hanya berlaku di bidang fikih. Pengertian-pengertian di atas memberikan pandangan yang mendasar bahwa ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dan mendalam yang dilakukan oleh individu untuk mencapai suatu hukum syariat melalui pemikiran yang sungguh-sungguh dan mendalam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, hukum ijtihad. Apabila seseorang telah mencapai tingkatan mujtahid, ia wajib berijtihad sendiri atas masalah yang dihadapi. Ia dilarang bertaklid pada orang lain bila ia telah mencapai hukum peristiwa yang dicarinya itu berdasarkan zannya. Bagi seorang mujtahid, wajib berijtihad untuk orang lain apabila tidak ada orang yang sanggup menetapkan hukum peristiwa yang berada pada orang lain itu dan dikhawatirkan kehabisan waktu untuk mengamalkannya. Akan tetapi, kalau masih ada mujtahid lain atau tidak ada kekhawatiran akan kehabisan waktu untuk mengamalkan peristiwa yang hendak dicari hukumnya, maka baginya berijtihad itu adalah wajib kifai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Habib Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu objek tauhid. Menurut bahasa, ijtihad berarti pengarahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Atas dasar ini, maka tidak tepat apabila kata ijtihad dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah atau ringan. Pengertian ijtihad menurut istilah hukum Islam ialah mencurahkan tenaga untuk menemukan hukum agama melalui salah satu dalil syara' dan tanpa cara-cara tertentu. Usaha tersebut merupakan pemikiran dengan kemampuan sendiri semata-mata mengkaji dalil syariah untuk menentukan beberapa hukum syariat berdasarkan definisi tersebut. Beberapa ketentuan yaitu: 1. Sesungguhnya ijtihad merupakan mengerahkan pemikiran dalam mengaji dalil-dalil, dan hal ini lebih umum dari qiyas. Kalau qiyas menyamakan fard dengan ash, sedangkan ijtihad mengandung qiyas dan lain sebagainya. Ijtihad dilakukan oleh faqih, yaitu orang yang mengetahui dalil-dalil dan cara ijtihad. 3. Ijtihad dilakukan terhadap sesuatu yang belum ada hukumnya atau bersifat zani serta menghasilkan hukum yang bersifat zani. Dengan adanya batasan ijtihad, maka ijtihad merupakan pemikiran mujtahid dan ijtihadnya.
Sekian materi dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Arafi Caniago. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Materi yang akan saya sampaikan adalah syarat-syarat mustahid, tingkatan mustahid, dan juga pembagian ihtizat. Yang pertama adalah syarat-syarat mustahid. Syarat-syarat mustahid yang pertama adalah persyaratan umum, yaitu persyaratan yang mencakup syarat balik, berakal, sehat, kuat daya nalarnya, dan beriman atau mukrin. Yang kedua yaitu syarat pokok yang terdiri dari mustahid mampu mempunyai kemampuan cakap di bidang mengetahui Al-Quran, memahami sunnah, memahami maksud-maksud hukum syariah, mengetahui kaidah-kaidah umum hukum Islam. Yang ketiga ada persyaratan penting, yaitu merupakan syarat penting yang harus dimiliki mustahid. Syarat-syarat yang dimaksud adalah menguasai bahasa Arab, mengetahui ilmu usul fikih, ilmu matik atau logika. Yang keempat, persyaratan pelengkap, yaitu yang berisi syarat ini menetapkan agar mustahid tidak beristijad tentang masalah yang sudah ada dalilnya secara qati atau mengetahui posisi-posisi khilafiyatnya, dan juga menjaga ketakwaan dan kesolehan. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan tingkatan mustahid. Menurut para ulama, diantaranya Imam Nawawi Ibnu Shalah menyatakan tingkatan para mustahid terbagi dalam lima tingkatan. Yang pertama, mujtahid mustaqil adalah seorang mujtahid yang bebas menggunakan kaidah-kaidah yang dibuat sendiri. Dia menyusun fikihnya sendiri yang berbeda dengan mazhab yang ada. Menurut As-Sayuti, tingkatan ini tidak ada lagi. Yang kedua, mujtahid mutlak ghairu mustaqil adalah orang yang memiliki kriteria seperti mujtahid mustaqil, namun dia tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidahnya, akan tetapi mengikuti metode salah satu imam mazhab. Yang ketiga, mujtahid muqayyad. Mujtahid muqayyad adalah mujtahid yang terikat mazhab imamnya. Memang ia diberi kebebasan dalam menentukan berbagai landasannya berdasarkan dalil, tetapi tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah yang telah dipakai oleh imamnya. Yang keempat, mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih adalah mujtahid yang belum sampai derajatnya pada mujtahid tahrij, tetapi menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' Mujtahid ini sangat faqih, hafal kaidah-kaidah imamnya, mengetahui dalil-dalilnya. Dan selanjutnya pembagian istihad. Pembagian istihad sebagaimana dijelaskan Al-Syatibi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, istihad bayani, yaitu istihad untuk menjelaskan hukum-hukum syara dan nas-nas syar'i. Istihad ini untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung dalam nas, namun sifatnya zani, baik dari segi ketepatannya maupun dari segi penunjukannya. Yang kedua, istihad qiyasi, yang artinya istihad yang dilakukan untuk menggali dan menemukan hukum terhadap suatu permasalahan atau suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nas, baik qati maupun zani. Juga tidak ada jima yang telah menetapkan hukumnya. Yang ketiga, istihad istislahi, yaitu istihad yang dilakukan untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum syari dengan cara menetapkan kaidah kuli untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nas, baik qati maupun zani, dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan nas yang ada, juga belum diputuskan dalam jima. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Marilah kita ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya.
dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.